Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat. Di kesempatan kali ini saya akan coba memperbaiki sebuah BMS dari baterai bor cordless ya. Jadi BMS-nya ini pecah ya. Ada salah satu komponennya yang bertaburan rusak. Yang pertama itu dua MOSFET-nya pecah dan fuse-nya terbakar. Inilah dia penampakan MOSFET-nya kawan, yang hampir tidak nampak tulisan. Jadi susah saya untuk melihat datasheet-nya. Selanjutnya saya cek kondisi keadaan baterainya aja yang lumayan parah ya. Jadi tegangan baterainya berada di bawah 1 volt semua. Jadi ini barang dirongsokkan mungkin sudah lama. Setelah itu saya coba untuk pancing dengan menggunakan power supply di tegangan 2 volt untuk baterai yang di bawah di bawah 1 volt tadi. Jadi untuk baterai yang sangat low seperti ini arus pengisiannya harus kecil. Jadi dia supaya tidak panas tuh baterai. Hal ini berlaku juga dengan baterai satunya lagi. Tadi yang di bawah 1 volt. Ini saya coba pancing dengan tegangan 2 volt. Dan saya coba naikkan perlahan voltasenya. Kemudian setelah mendapatkan tegangan di atas 2 volt ke atas, ini saya cabut dan saya sudahi. Nanti pastikan saja tegangannya ini tidak drop kembali. Selanjutnya saya coba cek lagi BMS-nya ya. Jadi BMS-nya ini saya temukan satu fuse terbakar dan dua MOSFET-nya ini pecah. Jadi hanya satu MOSFET yang ada di PCB ini setelah saya copot tadi. Yang satunya pun entah kemana. Ini saya coba injekkan tegangan sebesar 12 volt pada BMS ini. Sepencet tombol powernya memang tidak ada indikator menyala. Saya coba lacak tegangannya ya untuk melihat alur dan jalurnya. Ini adalah jalur min. Kemudian setelah kita perhatikan untuk jalur minnya ini, alurnya itu berada di pin sebelah ini, sebelah bawah. Nah kemudian kalau untuk jalur plusnya itu berada di tengah dari pin konektor itu. Nah di sini dia pin itu input 12 volt yang masuk ke BMS ini. Oke, sekarang kita coba ukur saja ya tegangannya. Ini 12 voltnya ada masuk di sini. Kemudian untuk di sampingnya itu dapat 5 volt. Nah ini yang akan kita lacak, apakah ada jalur-jalur yang putus ya. Ini kemudian minnya ini akan masuk ke drain dari MOSFET. Nah ini langsung menuju ke sini kan, masuk ke drain dari MOSFET yang pecah tadi. Ini MOSFET 2 ini di paralel sepertinya ya, karena drain-drainnya itu ketemu. Nah itu short. Di short inilah nanti putusnya tegangan itu. Jadi kedua MOSFET ini berfungsi untuk memutus arus ketika baterai sudah penuh, dan akan memutus arus ketika baterai sudah berada di tegangan 3 volt atau di bawah 3 volt. Jadi drain short itu akan menghubungkan baterai ke B min ini. Nah kemudian putusnya fuse ini akan kita ganti saja nanti fuse ya ini. Nah ini dia, artinya ini untuk jalurnya ini oke ya sepertinya. Untuk input dari 12 volt charger ini masuk ke drain, dari drain ke short melalui sebuah fuse. Oke, ini saya akan menggunakan gantian dari MOSFET apa ini, APM 255-8N. Ini entah bekas MOSFET apa, yang penting dia N channel lah. Saya menggunakan blower uap ya untuk melelehkan timah di bawah itu kan, dari keras dia. Setelah itu saya solder kembali dan coba kita injekkan tegangan sebesar 12 volt. Sekarang lampunya sudah berkedip. Ini artinya tegangan di IC sudah masuk ya, IC yang panjang itu, karena MOSFET-nya telah kita pasang. Karena di short itu telah menerima tegangan min yang menuju ke IC. Ini bisa kita perhatikan dari sini. Nah di sini itu sudah standby tegangan. Sekarang coba kita ukur. Minnya ada di drain, sudah ada pasti. Kemudian untuk di shortnya juga sudah masuk tegangan. Nah tegangan minnya sudah masuk. Jadi demikianlah ya. Jadi RTIC nya ini sudah bekerja.
tinggal selangkah lagi ya kawan, tinggal kita memberikan fuse. Nanti untuk fuse-nya ini saya coba jumper dengan serabut kabel sajalah ya. Jadi untuk mencari fuse SMD itu agak susah. Jadi saya menjumpernya dengan seperti ini. Ini ke serabut kabel saya solderkan. Kemudian saya belum melakukan pengisian ulang untuk ngetes BMS ini. Saya ukur dulu tegangannya per baterainya berada di 2, volt ke atas, di bawah 3 volt. Saya coba colokkan tegangan 12 volt, saya limit arusnya di 1 ampere. Ini karena baterainya sangat low ya kawan, jadi saya putar di berapapun arus ini arusnya akan terus naik. Ini bahayanya jika kita langsung mendirect menjumper begitu ya dari BMS ini. Ketika dia baterainya sangat low, kita perhatikan dia menarik arus sangat tinggi. Saya putar lagi power supply ini karena kan power supply tadi ini terlimit. Kita lihat 6 ampere ketika baterainya sangat low, karena BMS ini rusak. Jadi mungkin dia tidak meng-cut off ya, kita baterainya itu mutah mungkin konslet sehingga dia menyedot baterai ini sampai ya mau habis tadi. Jadi untuk settingan ini saya setting di 1 amperan saja. Nanti kita lihat baterai lampu indikatornya sudah menyala. Saya setting di settingan 13 volt dan saya limit di 1 ampere untuk memastikan apakah memang ada cut off ketika baterai sudah penuh. Ini untuk memastikannya saja ya. Oke, videonya ini saya cepatkan dan ternyata BMS-nya masih bisa meng-cut off ketika baterai telah penuh. Kita ukur perselnya 4,14, satunya 4,13, 4,14 juga. Ya lumayan mantap. Selanjutnya akan saya coba tes under voltage-nya. Apakah ada proteksi ketika baterai sudah begitu low dari BMS ini? Apakah BMS-nya masih mati? Sekarang kita ukur tegangannya. Berapa tegang baterai ini? Sudah cut off 2,92. Satunya di 3 volt, satunya lagi di 2,90. Ini videonya saya ambil ketika baterainya low tadi ya. Jadi kalau baterai penuh nggak mampu kita menunggunya. Jadi kesimpulannya kawan ya, ini ada teman-teman kita juga yang membuat video dengan cara menjumper ya, mengakali dari bore cordless yang tidak mampu. Bore cordless ketika kamu jumper dari B-min ke drain ke atau B-min itu, otomatis BMS ini sudah tidak lagi berfungsi. Berfungsinya apa? Berfungsi ketika baterai sudah low, dia tidak ada proteknya lagi. Demikian juga kita melakukan pengisian, baterai kita tidak akan memutus tuh ketika baterai sudah penuh. Ya mungkin saja kita lagi beruntung karena chargernya memang berada di 12,6. Tapi kalau chargernya rusak, berada di 13 volt, 14 volt, habis tuh baterai. Tapi konsekuensinya seperti itu ya, ada kelemahan dan kekurangannya. Tapi dengan cara menjumper baterai cordless kita dari B-min ke drain itu tidak baik. Itu sama saja kita tidak memfungsikan dari BMS ini. Jadi ibaratnya MOSFET ini adalah sebuah keran, yang mana keran itulah yang akan membuka arus derasan air ya, kapan dia nutup, kapan dia membuka. Jadi demikianlah ya, saya hanya bisa menyampaikan informasi seperti ini. Silakan kalian uji dan buktikan di meja eksperimen kalian kembali. Demikian dulu konten kita kali ini. Di video akan datang saya akan coba membuat reviewan ini ya. Kita akan coba cek sound lah dari 3 modul power bank ini. Semoga kalian selalu sehat. Saya Yurus Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.